يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وامن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار وناحت أنجر الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هدى واعترفوا بالعدل والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين. وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita pada ayat 130 dari surat Al-Baqarah, yang dalam ayat itu masih bicara tentang persoalan Nabi Ibrahim serta tradisi keberagamaan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 130 Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Man ini diartikan sebagai barang siapa. Barang siapa. Yarghabu ini adalah fi'il mudhari, artinya bukan bersifat masa lalu tapi terus menerus akan terjadi. Wa may yarghabu, kata yarghabu itu dari roghibah. Kata roghibah itu tergantung dari kalimat berikutnya atau huruf berikutnya. Kalau huruf berikutnya setelah kata yarghabu atau roghibah itu an, itu artinya berbeda dengan roghibah fi. Jadi ada roghibaan, ada roghibah fi, yang artinya itu bertolak belakang. Kalau roghibaan itu artinya benci. Kalau roghibah fi artinya suka. Makanya ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni. An nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu ada hadis. Nikah itu sunnahku, kata Nabi, tradisiku. Maka kalau ada orang Islam enggak suka dengan pernikahan, maka dipertanyakan keislamannya. Tapi kalau dia enggak menikah karena persoalan lain, itu bukan berarti dia enggak suka, karena keadaannya membuat dia tidak menikah. Tapi ini menyatakan enggak suka dengan pernikahan. Maka kata Nabi, wa man raghiba an sunnati, barang siapa yang benci roghibaan sama dengan yarghabuan, falaysa minni, maka dia tidak termasuk umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Di sini huruf yang ada setelah kata yarghabu atau raghiba adalah kata an. Berarti artinya apa tuh? Tidak suka, benci, atau artinya dia berpaling, dia menolak. Kalau kita artikan barang siapa yang menolak, membenci, berpaling, atau meninggalkan dengan sengaja, itu artinya gitu. Bukan karena tidak sengaja, tapi dengan sengaja, dengan maksud menghinakan, menolak, dan berpaling, tidak mau mengakui. Itu menggunakan kata raghiba an.
Di dalam bahasa Arab itu banyak kata yang memiliki makna membenci. Pertama kata rogibaan, seperti yang kita udah jelaskan. Maknanya itu adalah dia berpaling, tidak ingin, tidak menginginkan. Itu satu tuh. Ada juga menggunakan kata kariha, membenci. Maka dari kata itu muncul kata makruh, yang dibenci. Maksudnya apa? Bagusnya ente tinggalin tuh perbuatan itu. Itu maksudnya. Kata kariha itu artinya sama dengan rogibaan. Tetapi kalau kariha yang kemudian memunculkan kata makruh, itu artinya membenci secara emosional. Cuma benci aja. Tapi kalau rogibaan, dia benci tapi dia menolaknya. Beda nggak Pak? Ada orang benci aja, gue nggak suka sama dia. Tapi kalau rogibaan, dia benci tapi dia berusaha untuk nolak orang itu. Misalnya saya beri contoh, ada orang tidak suka dengan seorang penceramah. Kalau tidak suka wajar, manusiawi. Tapi ketidaksukaan menolak dia datang. Ada nggak begitu? Pas datang dia tolak demo, tolak. Ya nggak perlu saya sebutkan nama penceramahnya, kita mungkin sering dengar. Nah, yang seperti itu namanya rogibaan. Tapi kalau cuma benci doang, itu kariha. Ada juga kata abghadha, membenci juga. Yang kemudian dari kata itu muncul kata abghadul halali indallah at-talaq. Perbuatan yang halal tapi dibenci Allah, talak. Apa bedanya? Kalau abghadha itu bencinya itu benci dengan mendalam, digunakan untuk permusuhan. Tapi beda dengan rogibaan. Rogibaan ada permusuhan, benci tapi berusaha untuk menolak dia. Berusaha untuk melakukan gerakan-gerakan yang menolak itu. Itu namanya rogibaan. Jadi bahasa Arab itu kaya. Tidak seperti bahasa Indonesia. Satu kata dengan kata lain meskipun maknanya sama dalam bahasa Indonesia, tapi muatannya, pesannya beda. Nah, di sini hebatnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yarghabu. Waman yarghabu an, barang siapa yang benci, yang bencinya itu juga dia berpaling, tidak mau menerima, dia menolak dengan sengaja dan menghina. Tuh. Lengkap udah itu. Membenci apa? Millati Ibrahim. Kata millah itu artinya agama. Dalam bahasa Arab kata agama itu bisa menggunakan banyak kosakata. Yang digunakan di dalam Al-Quran dua kosakata. Apa? Din dan millah. Inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah yang diakui oleh Allah adalah Islam. Menggunakan kata ad-din, bukan millah. Tapi ketika dikaitkan dengan Nabi Ibrahim menggunakan kata millatu Ibrahim. Pertanyaannya apa bedanya? Di dalam bahasa Indonesia itu sama artinya agama. Di dalam bahasa Arab kata millah dengan kata din itu memiliki perbedaan. Kalau kata din adalah agama bersifat umum, mencakup akidah, mencakup syariat, mencakup kisah dan sebagainya, akhlak. Maka Islam mencakup akidah, syariah, akhlak. Lengkap, paketnya paket lengkap. Kalau agama lain bingung syariatnya. Kadang-kadang membuat syariat sendiri. Kita nggak boleh. Anda sholat, ada dalilnya nggak? Ada dong. Aqimus sholat wa atuz zakat. Gerakannya gitu. Dari mana dasarnya? Nabi yang ngomong. Tuh, kita jelas, agama kita jelas. Karena ada dalilnya. Apapun yang Bapak lakukan terkait dengan syariat pasti ada dalil. Sunat, ada nggak dalilnya? Ada nggak Pak sunat? Masa ragu sih? Bapak sunat nggak nih? Sunat. Bapak sunat karena ikut agama atau karena disuruh orang tua? Ikut
Tentu ikut orang tua. Orang tua berdasarkan agama. Berarti ada dalilnya? Ada. Dalilnya apa, Pak? Nggak tahu. Kalau tahu saya kasih duit tuh 100.000, lumayan kan? Nggak tahu dalilnya kan? Tapi semua yang kita lakukan pasti ada dasarnya. Itu Islam. Maka Islam nggak bisa dibantah. Kuat dia. Berbasis pada data, fakta dan dalil, itu Islam. Maka inti kalau ngomong nggak ada datanya jangan ngomong. Nanti fitnah. Membuat menyebarkan kebohongan. Maka kalau orang ceramah jangan asal ceramah, Pak. Harus ada dasarnya, ada faktanya, datanya dan dalilnya. Jangan main ngomong A, B, C. Itu nanti munculnya apa? La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sampai satu kaum menghina kaum yang lain. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau millah itu lebih bersifat khusus. Tradisi yang dijalankan oleh orang yang diikuti oleh keturunan-keturunannya. Itu namanya millah. Apa? Millatu Ibrahim, misalnya Nabi Ibrahim itu kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu hanif. Apa itu hanif? Tauhidnya bersih, enggak ada syirik. Maka kalau kita lihat perjalanan Nabi Ibrahim, bagaimana dia menghancurkan berhala-berhala, patung-patung, itu merupakan ekspresi dari tauhid dia. Karena tauhidnya kuat, Nabi Ibrahim enggak pernah takut sama siapapun. Tapi kalau kita masih takut sama orang, takut sama sesuatu, berarti tauhid kita masih dipertanyakan, Pak. Masih lemah. Tapi Nabi Ibrahim tidak ada takutnya dia. Bayangkan dia sendiri berjuang. Sampai dihukum pun dia bilang, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi pelindung dan penolong. Selesai. Dengan itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Kedua, Nabi Ibrahim itu sering kita sebutkan dalam pengajian ini adalah orang yang banyak diuji oleh Allah. Tapi Nabi Ibrahim selesai secara sempurna 100%. Lulus dalam ujian tersebut. Dan ujian yang paling berat dari Nabi Ibrahim yang ini perlu diambil millahnya, ketaatan dan kesabaran yang total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim apa? Anda bisa bayangkan, Pak. Satu, kesabaran yang luar biasa dari Nabi Ibrahim, diperintahkan nyembelih anaknya. Padahal anak itu adalah yang dia tunggu-tunggu. Bayangkan itu, Pak. Kalau kita nggak akan mampu. Tapi Nabi Ibrahim mampu. Kesabaran, ketaatan, kepatuhannya kepada Allah, itu namanya millah. Millatu Ibrahim. Termasuk sunat. Memotong kuku itu bagian dari millah Ibrahim. Maka kita ini melanjutkan millah Ibrahim. Salah satunya adalah sunat. Dan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim itu diakomodir oleh Rasulullah SAW. Maka siapapun yang menyangkal millah Ibrahim, tidak mengakui, tidak membenarkan, maka dipertanyakan keislaman. Itu maksudnya gitu. Kenapa? Karena Islam dengan millah Ibrahim itu berjalan lurus. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim." Barang siapa yang membenci millah Ibrahim. Apa itu millah? Tadi tauhidnya, syariat-syariatnya dan seterusnya. Bagaimana kita melihat ada orang yang membenci millah Ibrahim? Yang pertama kita lihat banyak di dalam masyarakat kita. Bahkan di dalam sejarah banyak tuh. Misalnya Nabi Ibrahim itu melaksanakan sholat. Itu millah Ibrahim. Nabi Ibrahim mengeluarkan zakat. Nabi Ibrahim melaksanakan haji. Dan gak pernah meninggalkan sholat. Nabi Ibrahim. Kita tahu semua Nabi itu pasti sholat. Karena sholat ini adalah ibadah universal dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Cuma waktu sholatnya beda-beda. Nabi Muhammad SAW menggabungkan semua sholat. Waktunya sholatnya para Nabi. Sehingga menjadi 5 waktu sholat. Dulu para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada yang sholatnya subuh aja. Waktu fajar.
Ada yang sholatnya tergelincir matahari pas pertengahan, waktu apa tuh? Zuhur. Ada yang akan tenggelam waktu asar. Kemudian tenggelam waktu maghrib. Ada yang waktu malam isya. Nabi Muhammad SAW gabungin semua menjadi 5 waktu. Selesai, finish, final sudah ajaran yang dibawa oleh para nabi disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ibaratkan bangunan, Nabi A naruh satu, Nabi B naruh satu, Nabi C naruh satu, terus kemudian Nabi Muhammad SAW dia nyempurnain, selesai. Kalau udah disempurnain, perlu lagi nggak Nabi atau insinyur yang membenahi itu, ada nggak? Perlu nggak, Pak? Misalnya bangunan udah sempurna, udah selesai, perlu nggak insinyur? Perlu nggak arsitek? Seperti itu, nggak perlu Nabi lagi, cukup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau zaman dulu, Pak, pernah ada orang yang terlalu mementingkan makna batin, tapi kemudian menghilangkan ibadah-ibadah lahir. Namanya aliran batiniyah. Aliran batiniyah kalau kita artikan termasuk yang yarghabu an millati Ibrahim, membenci dari milah Ibrahim. Yang milah itu diakomodir, diadopsi oleh Islam. Apa? Nggak perlu sholat, yang penting ingat Allah. Ada nggak di Jawa dulu, Pak? Eling. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Maka tujuan sholat adalah ingat. Kalau udah ingat perlu sholat nggak? Nggak perlu. Ada yang begitu, Pak? Ada dulu. Saya pernah tinggal di Jogja hampir 3 tahun. Tinggal di rumah seorang Muslim, Pak. Puasa. Sholat kagak. Puasa ya, sholat kagak. Di situ ada gambar Nyi Roro Kidul. Saya tanya, gambar siapa? Nyi Roro Kidul. Ada juga ini sesajian pinggir. Karena gempa, saya punya jadi dia punya rumah, saya kontrak 1, dipotong 2. Dipotong 2, Pak. Saya di sini nih, bagian sebelah kiri, belah sini saya nih, sebelah tengah ini keluarganya dia. Karena gempa, Pak. Ingat nggak gempa Jogja? Pernah ingat ya? Rumah dia hancur semua, tempat saya nggak ada satupun yang hancur. Pada terbelah, seret. Di sini, akhirnya dia pindah ke tempat saya, Pak. Yang punya rumah pindah ke tempat saya. Harusnya saya harus minta pembayaran dong. Harusnya kan, dia kontrak sama saya kan. Tapi enggak, kita kasih. Kenapa? Keyakinan dia itu meskipun Muslim tapi bercampur. Nah, itulah perlu orang-orang ke kita dakwah ke sana. Makanya jangan heran kalau kemudian banyak di Jogja, terutama di daerah Gunung Kidul ya, itu banyak yang masuk ke agama Kristen. Bukan karena dia mengakui Kristen itu hebat, bukan. Karena dia lemah Islamnya. Kedua, ada juga itu apa? Karena Indomie. Macam-macam lah. Yang tahu Haji Fahrudin nih, orang Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. Zaman sekarang masih ada yang seperti itu, yang mengatakan wajib nggak perlu, sholat nggak perlu, ada puasa nggak perlu, nggak penting tuh, banyak yang begitu. Nah, yang seperti itu bisa kita katakan termasuk wa may yarghabu an millati Ibrahim. Barang siapa yang membenci milah Nabi Ibrahim. Saya sudah memberikan satu contoh, milah Ibrahim itu ya tadi banyak, termasuk sunat, nggak mau sunat, itu termasuk milah dari Nabi Ibrahim. Illa man safiha nafsah. Orang yang membenci milah Nabi Ibrahim itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang membodohi dirinya sendiri, orang bodoh. Kenapa dikatakan bahwa orang yang menolak milah Ibrahim itu dianggap orang bodoh? Karena ajaran-ajaran dari Nabi Ibrahim itu ajaran-ajaran akal, Pak. Ajaran-ajaran logis.
Logis nggak sunat? Sunat, logis. Sampai sekarang banyak orang-orang non-muslim sunat. Apa? Bersih, fitrah. Logis nggak mencabut bulu ketiak? Logis tuh, kebersihan. Logis nggak hanya menyembah Allah, bukan menyembah berhala, apalagi manusia. Logis tuh. Orang yang menyembah berhala, menyembah manusia, berarti merendahkan dirinya sendiri. Bodoh nggak tuh? Bodoh nggak orang merendahkan dirinya, memuja sesuatu yang lebih rendah dari dia? Bodoh nggak? Bodoh. Maka kata Allah, orang-orang yang membenci billah Ibrahim, yang keberagamaannya hanif, bersih dari syirik, yang semua syariatnya itu logis, universal, memberikan manfaat, kemaslahatan, tapi dibenci. Tuh. Maka orang itu bodoh tuh. Misalnya sholat, di dalam sholat itu banyak manfaat. Manfaat kesehatan dan manfaat spiritual, ketenangan. Orang kalau sholat tenang hatinya. Kalau orang tenang hatinya, tekanan darahnya normal nggak? Normal. Kalau tekanan darahnya normal, sehat nggak? Sehat. Maka sholat itu bisa memberikan kesehatan. Puasa nggak ada satupun orang yang mengatakan puasa itu memberikan mudarat, nggak ada, Pak. Tapi sebaliknya, puasa itu memberikan kesehatan. Itu millah Ibrahim, puasa. Sumu tasihu, puasalah kalian, pasti kalian sehat. Maka kalau kita ingin sehat, ikutin aja ajaran millah Ibrahim dan ajaran Rasulullah. Banyakin puasa, sehat ente. Nggak perlu lagi pakai obat-obatan. Puasa apa? Misalnya Senin Kemis. Puasa Nabi Daud, kalau kita kuat Nabi Daud. Itu aja udah berat banget Nabi Daud. Apalagi kalau ada yang ngajakin minum kopi, setengah mati kita tenahan. Berat itu. Ya termasuk yang berat, Pak. Kita ini masih kerja, masih ngajar di kampus. Kadang-kadang kalau ngobrol dengan teman-teman pasti ada kopinya, karena disiapin dispenser kopinya lengkap. Lengkap, Pak. Ada juga untuk manasin makanan, ada lengkap. Bayangkan, Pak, mereka kita puas. Enak gak tuh? Gak enak juga kan? Berat. Makanya orang-orang yang mengikuti ajaran Ibrahim dan ajaran Rasulullah itu orang-orang logis, pasti dia akan sehat. Maka yang membencinya bodoh dia, maka menggunakan kata safaha. Man safaha nafsa. Kata safaha itu kebodohan yang disertai kecerobohan dan ketidakmatangan akal dalam bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab itu ada beberapa kosakata yang menjelaskan kata bodoh. Yang pertama kata safih. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum. Ada kan? Juz kedua. Sayaqulus sufaha. Kalau orang Betawi bilang, sudah juz apa? Sudah juz sayaqul, begitu. Orang Betawi kan begitu. Sudah juz sayaqul. Maksudnya sayaqulus sufaha. Kata sufaha itu jamak dari safihun, sufaha. Jahilun, juhala, enggak ada. Nah, kata kedua yang menggambarkan kata bodoh itu kata jahala. Jahil, bodoh. Tapi kalau jahala, jahil, bodohnya itu karena enggak ada ilmunya. Itu jahala. Tapi kalau safaha, bukan dia enggak ada ilmunya, dia ceroboh, otaknya enggak matang, enggak cerdas. Beda enggak, Pak? Beda. Kalau jahala enggak ada ilmunya, enggak ada informasi, maka dia menolak. Tapi kalau safaha, ceroboh, dia tahu tapi dia ceroboh. Yang kedua, akalnya itu enggak matang, enggak cerdas. Maka menggunakan kata safaha. Kata yang ketiga, kata ghawa. Ghawa. Kata ghawa itu bodohnya lowbat. Atau bahasanya apa sih? Lemot. Apa lemot itu? Lemot otak. Kalau kita bercanda sama dia 3 menit baru dia ketawa. Dia cerita nih. Oh. Yang lain udah pada ketawa semua nih, dia 5 menit baru dia ketawa tuh. Itu namanya apa? Lemot. Ada yang begitu. Bahasa Arab namanya ghabah.
nggak nyambung. Dia mikirnya lama tuh. Nah, tetapi yang di sini dipakai kebodohan itu disertai kecerobohan dan ketidakmatangan akal. Maka menggunakan kata safaha. Orang-orang yang menolak, tidak mengakui dan membenci syariat Nabi Ibrahim atau millat Ibrahim yang kemudian menjadi syariat Rasulullah, itu orang bodoh. Dan itu logis. Kenapa? Tadi syariat yang sudah logis aja dia tolak. Orang yang menolak sesuatu yang memberikan manfaat itu namanya orang bodoh. Bisa dipahami gini, Pak? Bisa ya? Illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya. Wawnya ini waw ataf. Laqad itu sering ditemukan dalam Al-Qur'an. Kata laqad itu terdiri dari dua kata, lam dan qad. Dalam bahasa Arab, ilmu tata bahasa Arab atau nahwu itu disebut dengan huruf taukid. Huruf taukid itu adalah huruf yang dihadirkan untuk memperkuat pernyataan setelahnya. Dia taukid, makanya menggunakan taukid, memperkuat. Misalnya saya bilang untuk memperkuat pernyataan saya supaya Anda percaya, saya bilang, saya demi Allah sungguh benar-benar melihat dia di pasar Kemandoran, Bintang Mas misalnya. Kira-kira pernyataan saya kuatnya tuh, Pak? Kuat. Orang yang dengar bilang, oh benar udah. Dia menggunakan sumpah. Yang kedua pakai sungguh, benar-benar lagi. Saya sungguh benar-benar ngelihat dia di pasar demi Allah. Kira-kira bohong gitu? Bohong. Itu namanya huruf taukid, Pak. Huruf taukid itu yang pertama sumpah. Wallahi, itu satu. Laqad nadartu ilaihi fi suq. Saya sungguh benar-benar lihat dia tadi di pasar. Kan ditanya, ente ngelihat si A enggak? Saya lihat. Orang yang nanya enggak yakin. Kenapa? Ngomongnya saya lihat doang. Tapi kalau dia bilang, demi Allah, saya lihat dia tadi sungguh ada di pasar. Yakin gak dia? Yakin gitu. Nah, ini menggunakan itu. Walaqad istafainahu fid dunya. Sungguh, kata Allah, Allah yang ngomong nih, dan Al-Quran udah pasti nggak akan salah. Walaqad istafainahu fid dunya, kata Allah, sungguh kami kata Allah, istafa memilih, hu lari ke Nabi Ibrahim, sungguh kami sudah memilih Ibrahim itu fid dunya, di dunia. Artinya menggunakan lam dan qad tadi, penegasan. Di sini Allah menggunakan kata istofa, bukan ikhtaro. Padahal ikhtaro itu artinya memilih. Dari kata ikhtaro nanti muncul kata mukhtar, pilihan. Mukhtarullah, pilihan Allah. Dari kata istofa muncul kata mustofa. Maka Rasulullah disebut dengan Mustafa, pilihan. Apa bedanya tuh kata istofa dengan ikhtaro? Kenapa Allah menggunakan kata istofa? Walaqad istafainahu fid dunya. Dia nggak bilang, Allah nggak bilang walaqad ikhtarnahu fid dunya. Kalau kata ikhtaro, milihnya itu pilihan biasa. Saya milih ente nih di antara semua biasa, cuma milih. Apalagi milihnya pakai sistem random, acak. Tangan saya segini, berhenti. Dia saya pilih. Itu namanya ikhtaro. Milihnya nggak pakai, dia lebih kepada pilihan biasa aja. Tapi kata istofa, pilihannya itu disertai penghususan, khusus. Yang kedua, keistimewaan dan kemuliaan. Makanya Allah menggunakan kata istofa. Sebagaimana Allah memilih Siti Maryam, Allah menggunakan kata istofa. Ya Maryam, innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam,
sungguhnya Allah, kata Jibril kepada Maryam, Allah sudah istofaki, memilih engkau, wa tahharaki, menyucikan engkau, wastofaki, dan memilih engkau ala nisa'il alim, dari seluruh perempuan-perempuan yang ada di dunia ini. Berarti Maryam itu wanita pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia mulia, dekat sama Allah, maka Allah menggunakan bukan kata ikhtar, tapi istafa, udah dipilih, dikhususkan, diberikan keistimewaan dan kemuliaan. Sama di sini Allah memilih Nabi Ibrahim dengan mengistimewakan Nabi Ibrahim. Gimana bentuk istimewanya? Yang pertama, dijadikan imam, panduan yang diikuti. Yang kedua, dijadikan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan juga keturunan-keturunannya itu banyak menjadi nabi, baik dari Ishak sampai dari Ismail. Ismail melahirkan Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi-nabi yang berasal dari zuriat Ishak. Bayangkan Pak, Allah memuliakan Ibrahim dari keturunannya para nabi semua. Hebat gitu Pak. Kita aja kalau keturunan kita jadi dokter, jadi insinyur, semuanya jadi, senang gak Pak? Kita punya anaknya 5, semuanya jadi semua. Yang satu jadi arsitek, yang satu jadi dokter, yang satu jadi insinyur, yang satu lagi jadi apa? Hah? Ya PNS itu bukan profesi PNS itu. Yang satu jadi dosen misalnya, kalau dosen itu dibanggakan kan, senang dia. Apa dia bilang? Lihat tuh anak-anak gue tuh sukses semua, dibangga-banggain sama orang tuh. Itu baru anak. Ini nabi Pak. Apa sih profesi yang lebih tinggi dari nabi? Ada nggak? Paling tinggi tuh nabi, bayangkan tuh. Kalau anak kita jadi nabi, hebat nggak Pak? Hebat itu, jadi nabi. Yang penting bukan Nabi Ma'un. Di dalam Al-Quran ada Nabi Ma'un Pak. Ada nggak? Yu'minuna bima'un, tuh kan? Nabi Ma'un. Yu'minuna bima'un zilat. Artinya gitu kan? Tapi disingkat tengahnya Nabi Ma'un, tuh kan? Berarti ada Nabi Ma'un di Al-Quran. Ada. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Ibrahim dengan pengistimewaan yang luar biasa itu. Maka Nabi Ibrahim termasuk Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Itu di dunia. Dia ada di dunia. Gimana di akhirat? Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum kita jelaskan, muncul pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim dipilih Allah? Nabi Ibrahim itu dari masih kecilnya itu sudah menjadi orang yang suka dengan kebenaran, cari Allah, cari Tuhan. Coba baca nanti surah Al-An'am, Bapak cari tuh episode perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Dari masih kecil aja udah begitu. Pas dia dapat seperti apa konsep Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang beritahu, imannya luar biasa. Imannya luar biasa, ketaatan, kepatuhan, kecintaannya Allah luar biasa. Pantas enggak kalau Allah cinta sama dia? Pantas, maka Allah pilih. Kesabarannya luar biasa, rasa bersyukurnya luar biasa, maka disebut dengan Halim. Halim. Nabi Ibrahim itu Halim. Apa maksudnya Halim? Enggak bisa ngeliat orang susah. Kalau dia makan, enggak mau sendirian, ngajak orang. Nabi Ibrahim. Bersedekahnya luar biasa. Sampai kata Nabi Ibrahim, kalau seandainya Allah berikan saya anak, lalu Allah minta untuk disembelih, saya akan sembelih. Kenapa? Nabi Ibrahim kalau dia berkurban, kurbannya luar biasa, sampai ratusan ribuan unta Pak. Termasuk kambingnya luar biasa dikurbankan. Sampai itu dibanggakan orang. Lihat tuh Ibrahim luar biasa dermawannya. Nabi Ibrahim bilang, ini belum seberapa. Kalau seandainya anak diberikan Allah, Allah minta untuk dikurbankan, saya kurbankan. Allah minta janjinya.
Maka disebutkanlah Nabi Ibrahim termasuk orang yang memenuhi janjinya. Maka enggak heran kalau Allah kemudian pilih dan Allah berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim. Dan di akhirat nanti Nabi Ibrahim ini termasuk orang-orang yang soleh. Dan kata soleh Pak, di akhirat itu bukan dalam pengertian seperti orang yang religius di dunia, bukan. Yang dimaksud di akhirat dia termasuk orang soleh, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang dimaksud adalah dia mendapatkan derajat tinggi di surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Kan kita minta tuh ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan. Keempat ini adalah kelompok-kelompok yang mendapatkan surga yang tertinggi. Kenikmatannya luar biasa. Maka para nabi itu surganya khusus. Kita di emperannya juga nggak apa-apa lah. Bapak mau dapat surga Firdaus, sholatnya masih begitu. Mau dapat surga yang tertinggi bersama para nabi dan rasul, disuruh sedekah, mikir-mikir, ya kan? Disuruh puasa, capek. Suruh sholat malam, ngantuk. Gimana kita mau dapat surga? Maka yang kita minta ridho aja, ya Allah. Yang penting Allah ridho lah dengan apa yang saya lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, semampu saya lah saya sholat yang wajib saya laksanain. Tapi belum tentu sempurna sholat kita. Kalau Nabi Ibrahim fatammaha, sempurna, enggak ada kekurangan. Wajar kalau dia mendapatkan derajat yang tinggi. Kalau derajat yang tinggi, kalau bahasa hotelnya hotel apa tuh kamarnya? Hah? Itu premium, ya. Super premium, royal. Dia hotel yang luar biasa kamarnya Pak. Ya kalau kita mungkin rumah susun lah. Rumah susun Tanah Abang tuh RST. Tapi di surga lumayan masih daripada di neraka kan. Yang penting kita mendapatkan surga. Kenapa saya mengatakan surga itu sesuatu yang diimpikan? Karena di dalam surga Pak disebut dengan Darussalam Darun Naim. Tidak ada lagi konflik. Tidak ada lagi orang ngomong ngata-ngatain orang. Tidak ada lagi orang ribut tentang sesuatu. Semuanya itu tentang kedamaian. Kita nanti di surga, kalau kita masuk surga ya, itu mendapatkan kenikmatan. Kenikmatannya itu nggak bisa dipikirkan kita Pak. Kita mau makan udah ada di depan. Dikasih bidadari, 72 bidadari. Bapak satu aja istri setengah mati, 72. Dibilang sama Allah, ya Allah saya nggak kuat nih. Di dunia aja 1,5 mati saya. Apa kata Allah? Allah mengatakan sudah tidak ada lagi rasa lemas dan lemah, semuanya itu sama. 72. Nanti bini gue cemburu dong. Gue punya 72 bidadari, gue baru nengokin cewek begini aja dia udah marah di dunia. Allah cabut rasa dendam iri terhadap kita yang ada di dalam surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut kata Allah dari hati mereka apa? Sifat gil. Gitu iri hati, dengki, dendam dicabut Pak. Orang kalau iri hati, dendam, dengki dicabut, kira-kira ada nggak cemburu? Nggak ada isi cemburu sama bidadari. Gue cemburu nih, laki gue sama bidadari terus nih. Apalagi bidadarinya mulusnya minta ampun. Kalau minum kopi kelihatan jalan di kopi di sini Pak. Saking mulusnya, matanya berbinar seperti mutiara dan marjan. Kalu'lu' wal marjan. Loh, seperti itu. Bayangkan mutiara kan bersinar. 72 Pak. Bapak dapat 70 nanti. Senang enggak Pak? Senang tuh 70 apalagi laki-laki. Enggak, Bu. Makanya hebatnya Allah dikasih kita bidadari karena Allah tahu laki-laki di dunia suka perempuan. Maka nanti penggantinya adalah bidadari, dan istri kita kalau dia soleh akan bersama kita menjadi pimpinan bidadari, dan wajahnya itu kita bilang, gua nggak mau nanti di surga sama dia lagi, jelek banget kan.
Tapi ketika di surga Pak, nggak ada rasa benci tuh. Kita ngelihat semuanya cakep semua. Kalau kenapa? Tadi rasa benci kita udah hilang, cemburu udah hilang. Bini kita yang begitu pun kita anggap bidadari surga juga itu. Kenapa? Nggak ada perasaan melihat orang tuh jelek semua. Dan semua manusia perempuan antara 20 sampai 25 abkar, uruban atroba. Dia gadis dan kelihatannya luar biasa indahnya. Mau surga nggak Pak? Mau surga nggak Pak? Nah, kalau mau surga ikuti millatu Ibrahim dan sunnah Rasulullah SAW, syariat yang diturunkan Allah dan juga millah Ibrahim. Saya pikir sampai sini ya sudah hampir waktu Isya. Semoga apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 130 ini bisa menggugah kita. Menggugah kita bukan menjadi pembenci, tapi menjadi pecinta millah Ibrahim. Kalau kita menjadi pecinta millah Ibrahim, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan pasti kemuliaan pula di akhirat. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.